Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Teman hati di mana saja, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ketika, Abdullah ibn Umar, anak dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, datang ke sebuah pasar. Di pasar itu terjadi tawar-menawar yang sangat sengit. Sampai-sampai seseorang menyaksikan bagaimana Abdullah bin Umar tawar-menawar ini saking sengitnya perkara yang mungkin kalau dirupiahkan nggak nyampe 2.000 perak, nggak nyampe 1.000 perak, itu jadi pertimbangan untuk beli atau enggak. Penasaran, ini orang buntutin Abdullah ibn Umar. Sampailah di rumah, dia lihat dari kejauhan Abdullah bin Umar lagi sama orang miskin. Keluar Abdullah bin Umar ngasih sesuatu. Datang lagi orang miskin berikutnya. Keluar Abdullah bin Umar ngasih sesuatu. Penasaran, ditemuin nih dua orang miskin tadi. Dia tanya, tuh tadi Abdullah bin Umar ngasih apa sama ente berdua? Alhamdulillah saya dikasih beberapa keping emas. Kaget ini orang. Di pasar, Abdullah bin Umar tawar-menawar sengit banget. Sampai urusan duit kecil kehitung. Tapi dalam urusan sedekah, ini kepingan emas banyak banget. Penasaran. Ditanyalah oleh orang ini kepada Abdullah bin Umar bahwa dalam urusan tawar-menawar memang di sana ada etika dalam bisnis dan berusaha. Tapi dalam urusan ibadah tidak ada tawar-menawar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling banyak memberi, itulah yang bernilai ibadah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai kemampuan, sesuai kemauan, dan semoga itu bernilai ibadah. Tapi soal jual beli, di sana ada etika tawar-menawar yang dibolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustaz ya? Alhamdulillah. Nah, ini pagi-pagi udah ngomongin tawar-menawar aja nih. Iya, jadi makanya kasihan itu tukang roti. Kenapa? Selalu ditawar. Pak, ada roti tawar. Ya Allah, udah untung dikit pakai ditawar. Masuk. Saya punya pantun nih Ya, kayak buat di pagi hari ini. Binatang buas harus ada pawang. Cakep. Nah, mendingan pelihara burung tekukur nih. Nah, awal bulan nggak punya uang karena pengeluaran tidak terukur. Nih, pantun nyindir saya nih kayaknya. Terlalu banyak main tinju ente. Terlalu banyak pengeluaran. Habis dah itu langsung. Ya udah, saya mau pantun juga nih Kak Yasir. Beli emas ke Cikini. Cakep. Wah. Bikin silau kuning lentera. Cakep. Mari berhemat sejak dini agar dapat hidup sejahtera. Amin ya robbal alamin. Ini seperti cerita yang tadi dibawakan oleh Ustaz Solmed ya pada awal itu ya. Kita sapa dulu nih teman hati yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga pagi hari ini tetap sehat dan semangat ya. Kayak saya dan Ustaz Solmed yang siap menyapa teman hati di pagi hari ini. Topik tausiah kita pada pagi hari ini adalah hemat dalam Islam. Nah, ini keuangan ini sering sekali nih menjadi masalah. Saya yang masih sendiri aja masalah, gimana yang sudah berkeluarga nih Ustaz gitu kan. Nah, bagaimana sih Islam mengajarkan kita untuk hidup hemat, bersahaja agar tidak boros sehingga memang benar-benar yang sendiri ataupun yang berkeluarga ini juga bisa terhindar dari konflik keuangan nih. Ini salah satu konflik yang bisa memicu pertikaian gitu Ustaz. Ya, justru kesalahan Kak Yasir karena kesendiriannya. Oke. Karena sendiri itu Kak Yasir, akhirnya keuangan tidak terkontrol. Oke, begitu. Keuangan tidak tertata. Jadi? Lost terus. Ayo aja. Nggak ada yang ngingetin. Nggak ada yang ngasih tahu. Siap. Jangan dipikir hidup sendiri jadi hemat. Oh, lebih boros. Lebih boros ya? Lebih boros. Berarti harus hidup Karena terlalu banyak sesuatu yang ingin dijadikan hiburan. Oke. Sehingga pengeluaran ke sini, pengeluaran ke sana, pengeluaran ke situ, pengeluaran ke sono.
kok gue hidup sendiri malah jadi Pengeluarannya banyak kurangnya. Iya ya, Ustaz. Kenapa ya, Tapi Ustaz? yang punya bini, yang punya anak bisa beli lemari, Iya ya. bisa beli kulkas, bisa beli TV. Padahal tanggungannya ada bininya, ada anaknya. Bisa beli motor, bisa beli mobil. Ayo mikir. Kenapa ya, Ustaz? Ya? Karena ada yang ngatur, Oke. ada yang nata, ada yang manage. Kalau sendiri kan memang susah nih mengaturnya, lost control gitu. Kalau yang berdua, ini udah ada istri. Tadi kata Ustaz Solmed, istri ini bertugas untuk mengontrol nih. Nah emang bisa tuh dikontrol? Ya, kayak Sir, orang berumah tangga itu, yang difikirkan bukan hanya dirinya, tapi juga suaminya, atau juga istrinya, dan anaknya, dan keturunan-keturunannya. Ada orang yang punya anak tidak hanya satu, ada yang 3, 2, bahkan ada yang 8, 9, 10, 11, banyak tuh anak. Tapi hebat ya, soal keuangan kok bisa gitu ya. Tertata, teratur gitu. Kenapa? Karena kedua-duanya punya rasa yang sama. Tahan, ini ujian. Jangan boros-boros. Ingat, ada SPP yang belum lunas. Ingat, ada motor yang belum lunas. Ingat, ada penggorengan yang belum ada isinya. Ingat, saling ingetin. Si suami ingat, ada istri di rumah. Ada anak yang menanti. Si istri juga ingat, karena suami penghasilannya tidak sebesar keinginan dirinya. Ini yang bikin kemudian rumah tangga dalam urusan belanja bisa saja cukup karena hematnya. Oke. Nah, tapi kalau segala sesuatu harus dipenuhi sampai keinginan-keinginan yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan rumah tangga kita, ya akhirnya kena terkaman penjol. Nah itu tuh yang bahaya tuh. Kalau udah ikut-ikutan ke pinjol, bahaya itu karena nggak tahu ya nanti pengeluarannya akan seperti apa. Itu yang disebut besar pasak daripada tiang istilahnya. Lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Karena dianggap segala sesuatu mudah didapat, akhirnya dia terjerat pinjaman online yang menyekek, yang menjerat, yang membahayakan. Nah ini kan karena sifat apa tadi Kak Yasir? Sifat boros. Boros itu kan mengeluarkan sesuatu di luar pada kebutuhannya. Tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati.